Selamat malam teman-teman semua. Apa kabar nih? Hari ini hari Kamis ya. Seperti biasa, Kamis hari yang penuh dengan misteri. Biasa kalau Kamis kita tahu dengan istilah malam Jumat. Karena besok hari Jumat, berarti kan malam ini malam Jumat gitu. Biasanya kalau malam Jumat itu terkenal dengan istilah apa namanya? Dengan istilah sesuatu yang mistis gitu kan. Ada bau mistisnya gitu, misteri gitu. Nah, hari ini saya mau ketemu temen saya yang super banget, yang luar biasa banget. Kakak GM, kakak GM, waduh, General Manager gitu maksudnya. Kita coba tanya nanti sebentar ya. Kan pasti teman-teman sudah melihat di flyernya itu sendiri. Ya, tunggu ya. Saya undang kakak GM-nya. Malam teman-teman semua. Halo, apa kabar? Iya, malam ini Kak Mavin, ya. Malam Kak Dipta. Thank you. Halo Danar, apa kabar? Kita ketemu lagi di sini, kita belajar bareng-bareng lagi ya. Iya, KGM ini General Manager. Kalau Mavin kan nyebutnya KGM, panggilnya KGM. Ngomong-ngomong suara saya terdengar nggak ya? Terdengar kan? Cukup oke kan gitu loh, nggak gangguan kan? Bagaimana nih, jelaskah? Malam, oke. Wah, ini KGM kemana ya KGM kita ya? Hari ini kita mau ngomongin apa sih? Dari judulnya kita udah tahu ya. Hari ini tentang cara gila. Waduh, cara gila jadi sales receh. Wah, seru nih kayaknya nih. Ada misteri apa ini nih cara gilanya ini nih? Wah, KGM kenapa tidak bisa ini? Sebentar ya. Saya coba lihat dulu. Yes. Oh, dan nih Kak, saya sudah ngundang nih. Tapi Kak GM-nya kemana ya? Cara gila, waduh, cara gila, ada apakah ini? Gitu ya. Cara gila, waduh. Ada misteri apa hari ini? Oh, ada apa? Malam apa? Lagi ngapain, Nar? Loh, kok nggak bisa? Sebentar ya, teman-teman. Authentic Sales Guru. Oke. Wes toh, Kak, aku sudah undang ini. Ini Kakak GM ini ada di daerah Yogyakarta. Beliau orangnya baik banget. Nah, akhirnya. Selamat malam. Malam-malam. Tuh kan teman-teman keren banget ya kakak GM ini ya. Aduh gile deh. Kita kenapa hari ini item-item ya kak ya? Mentang-mentang hari ini malam Jumat gitu pakai jadi yang item-item gitu. Karena kita sama-sama di hari Kamis, maka kita ada Kamistri. Wah, ada apa ini? Misteri apa ini? Waduh, seru nih kayaknya nih. Gimana kakak sehat? Sehat kak? Kakak gimana? Sehat? Sehat, baru pulang kantor langsung. Iya, aku harus on air ini. Cepet-cepet. Wah gile ini nih ya. On air di mana-mana teman-teman. Bayangin coba nih kakakku satu ini. Kak di Jogja aman-aman ya kak ya? Oke kan? Aman, damai sejahtera, bisnis lancar, gitu. Wah, teman-teman udah nggak sabar kak. Dari judulnya aja udah misteri banget itu kak. Sebelumnya nih kak ya, boleh dong kak, kan teman-teman belum kenal banget nih siapa sih kakak GM. Tadi Mama Vina bilang kak GM, General Manager. Wah, boleh dong kak teman-temannya disapa, mungkin sambil memperkenalkan diri kak GM. Halo, selamat malam. Perkenalkan saya memperkenalkan diri. Nama saya GM. Sebenarnya nama lengkap saya adalah GM Agung Nugroho.
karena satu dua hal saya memakai kata GM sebagai personal branding saya. Satu, karena memang nama baptis saya Gerardus Majilah, jadi disingkat GM. Terus yang kedua, ketika tahun 2011 saya bisa mencapai di level General Manager di sebuah perusahaan pabrik yang mengelola 750 karyawan, dan itu juga berlanjut di tahun 2013. Jadi nama Agung Nugroho banyak di pasaran, tapi nama GM itu sedikit lebih spesifik, makanya saya pakai nama GM. Begitu, Mama Vina. Wah, keren emang KJM ya. Tanpa sengaja ya dari nama baptis ya kan dipakai, ada inisiatif Ya, untuk menggunakannya dan akhir benar tercapai menjadi seorang general manager itu sendiri ya Kak. Keren berkat emang. doa teman-teman juga, dan saya juga tidak bisa meraih posisi itu tanpa support banyak orang ya. Dan saya bersyukur sekali karena saya dikelilingi oleh banyak teman-teman hebat, salah satunya Mama Vina. Begitu saya upload flyer kita langsung di grup teman-teman di perusahaan lama yang tahun 19, ada yang bilang, loh, itu Vina ya? Itu kan teman SMA saya. Hah? Siapa tuh? Iya, Waduh, namanya Inge, orang Pangeran Jayakarta. iya tahu. Kenal juga Kak. Kenal, dulu tahun 96 sampai 2001 kami satu kantor. Terus yang kedua, di ruang pulih. Oke. Ruang pulih Pak Tri Yan Baskoro ya, dia bilang itu Oh Ibu iya, Vina Pak ya. Yan. Iya, waduh, kata bilang tolong nanti titip salam, kalau bisa minta tanda tangan suruh kirim ke rumah katanya. Waduh, ini Kak JM ya pinter banget emang mengambil hati saya ini langsung bagaimana gitu, langsung jatuh Sebentar cinta. lagi ATM-nya. Waduh, ATM ini kayak dihipnotis saya nih, jangan-jangan ini maksudnya begini nih. Wah, menarik, menarik. Kak, apakah ini maksudnya ada hubungannya gitu kan dengan judul kita, Ya, cara sales yang men- receh itu sendiri? receh ya. Receh itu sebenarnya ada dua makna. Satu, makna harafiah itu adalah uang yang kecil-kecil. Dan sebenarnya memang kelihatannya receh itu uang yang kecil, tapi sebenarnya sesuatu yang besar juga loh kalau kita kumpulkan secara konsisten dan persisten. Karena ada orang beli motor metik ya, setahu saya dia bawa uang receh. Jadi berapa kantong itu. Sampai yang ngitung pegel. Ya, jadi harapnya uang receh itu uang yang penting juga. Karena banyak orang juga kebingungan kalau nggak bawa uang receh. So, mari kita melihat sesuatu itu secara lebih global. Terus yang kedua, uang receh itu sebenarnya juga idiom bagi seorang sales. Nah, ini kita yang mana dulu yang harus kita kupas? Menarik, menarik. Satu-satu. Bener juga kata KJM. Receh itu emang yang kita tahu uang apa namanya uang kecil ya Kak ya Uang bahasa kecil. ya gitu kan. Tapi emang ya Kak tidak ada uang tidak akan ada uang besar bila kita tidak mengenal namanya uang kecil itu sendiri ya Kak ya. Wah Ya, keren. betul, Gak betul. mungkin Kak kita bisa tahu dua kalau nggak satu tambah satu dulu kan Kak. Betul, betul. Ah, Harus setia ke perkara kecil ya. Uang-uang kecil dulu, nanti uang gede nyusul berikutnya. pasti Kak, itu pasti banget. Udah hukum alam kan Kak. Wah, Betul. mantep mantep. Kak, boleh nih menarik. Kita bahas dari yang uang kecilnya ini dulu nih Kak kayaknya. Oke. Kaitannya dengan si sales gila ini sendiri bagaimana tuh Kak? Sebenarnya kalau dalam konotasi seorang sales receh itu sebenarnya sales yang bekerja di outlet yang kecil-kecil. Jadi orang yang mau mengerjakan hal yang kecil itu sebenarnya mereka punya konsisten dan persisten yang luar biasa. Dan ketika orang yang kecil-kecil itu kan repotnya banyak tuh. Betul. Jadi ketika mereka bisa melakukan persuasi, menciptakan omset dari hal-hal kecil, mereka itu sudah menuju yang ke arah yang lebih besar lagi.
Itu yang pertama. Yang kedua, bisnis yang receh-receh itu sebenarnya lebih aman kalau mau jujur. Memang lebih capek, tapi lebih aman. Karena kalau kita kepleset umpama satu nota atau bisnis, orangnya kalau orang Cina bilang bocengli ya, hanya sekecil. Tapi kalau yang kakap-kakap kepleset sekali, waduh langsung stresnya kayak apa itu. So jadi untuk menjadi seorang sales atau pengusaha atau entrepreneur mulai dari hal yang kecil. Karena yang dari kecil itu sebenarnya kita bisa satu belajar tentang mengenal customer, yang kedua kita juga bisa mengenal cash flow, yang ketiga ya itu tadi membuat kita semakin tangguh. Ini ada dari ibu siapa ya, Natalia Wicaksari. Oh iya, ini bener Mbak Natali yang partnernya apa namanya timnya Kak Muti. Kak Muti hari ini iya yang berduka ya Kak ya, betul ya betul. teman kita ya. Wah 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 seru Selamat Kak. malam Kak Natali. Kalau nggak salah dari Kediri nih ya. Betul 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 dari betul. Kediri. Seru banget Kak. Tapi banyak sih Kak. Kalau ngomong sales yang receh itu sendiri menurut Kakak dari sudut pandang Kakak seperti itu gitu kan. Berdasarkan pengalaman yang sudah Kakak geluti selama ini. Oke. Tapi banyak juga yang nggak suka Kak menjadi sales yang receh. Dianggap tuh apa sih receh gitu loh. Konotasinya udah nggak enak banget Kak gitu kan receh itu sendiri. Kayaknya sesuatu yang momok banget gitu loh. Ini kayak sesuatu yang bagaimana Sepele. banget. Ya, Ya. betul. Itu bagaimana tuh Kak? Sebenarnya sebagai seorang bisnismen dan seorang sales itu sebenarnya konsistensi itu lebih penting ya. Ada orang yang kalau ada permainan itu ya, permainan di pasar malam, lempar lempar gelang, ya jarak 1 meter poinnya 1, jarak 2 meter poinnya 10, jarak 3 meter poinnya 100. Kebanyakan orang milih di jarak 3 meter untuk melempar supaya dapat poin 100. Tapi itu kan kecil kemungkinan. Lebih baik kita di jarak 1 meter, unjukin masuk, dapat satu. Kalau kita bisa masukin 100, itu sudah lebih pasti. Sama dengan bisnis yang receh tadi. Lebih baik kita yang kecil-kecil, tapi sudah pasti. Daripada berharap satu tembus yang besar, tapi tahunan. Kan hidup perlu kepastian juga. Betul. Dan ketika kita setia kepada perkara kecil yang receh-receh, omset yang besar, customer yang besar pun juga pasti akan melirik. Itu logikanya Mama Vina. Wah. Nih Kak, menarik Kak. Tapi begini Kak, bener. Aku masih tetap di bagian kontranya. Kadang kan gini ya, zaman sekarang gitu kan, lagi pandemi seperti ini gitu kan. Terus mungkin para milenial yang baru gitu kan. Kalau untuk kayak ada satu rasa gengsinya gitu loh Kak. Ya. Nah, itu kan suka bikin jadinya tidak konsisten, karena sudah beranggapan itu receh itu sendiri yang bagaimana, jadi kan untuk membuat satu performance yang bagusnya itu sendiri kan jadi nggak dapet Kak. Ya, faktor gengsi, apa kata orang, kelihatannya remeh, itu adalah satu tantangan ya, yang membuat kita tidak bisa maju. Dalam hidup, orang akan dilihat ketika kita melakukan bisnis, ataupun kita melakukan interview kepada orang, kita kan pasti ditanya, pernahkah Anda melakukan prestasi? Belum. Tapi pernahkah Anda melakukan prestasi? Pernah Pak, saya dalam mengegulkan satu proyek, meskipun nilainya kecil, tapi perusahaan itu besar, atau orangnya itu sulit, meski kecil memang sekian ratus ribu, tapi itu langkah awal yang bagus bagi saya. So, jadi teman-teman, terutama yang milenial, maunya langsung besar. Hidup tidak instan. Segala sesuatu dimulai dari hal-hal yang kecil-kecil. Anda bisa melakukan hal yang besar ketika kita punya bargaining position yang lebih bagus. Dan kita punya brand yang bagus, maka kita bisa lakukan yang besar. Sementara kita baru menciptakan pattern atau jalan pintas, lebih baik mulai dari yang kecil-kecil.
Mulai dari sekarang, mulai dari yang kecil, dan mulai dari diri sendiri. Jadi sales yang receh. Gitu, Mama Gina. Sales receh. Nah, boleh dong Kak. Jadi sales yang receh kalau menurut pengalaman Kak GM, Ya, kira-kira dari perjalanan nih Kak GM nih kayaknya sudah berapa puluh tahun ini ya, udah jadi sales otentik. Waduh, jadi guru besar ini nih, guru besar sales ini. Itu bagaimana tuh Kak istilahnya kalau untuk pernah nggak apa namanya menghadapi para milenial nih seperti yang tadi kita bahas ya Kak ya? saya punya tim, dan saya bersyukur ya. Tim saya itu Gen Y sama Gen Z. Ya, terus kita punya Desember kemarin kita buka kantor cabang di Semarang, dipimpin oleh 2 kepala cabang karena masih anak Gen Y, masih berumur 22 tahun. Wah, 22 tahun dengan masa kerja 4 tahun, tapi selama 4 tahun ini dia sudah terbukti bahwa dia punya integritas luar biasa. Contohnya kami dalam satu perusahaan kan punya gudang. Gudangnya itu dengan inventory sekian miliar. Terus transaksinya tiap bulan ya sekian miliar. Itu selama 4 tahun itu tidak pernah ada selisih barang hilang maupun selisih pembayaran Rp1 pun. Nah, dan kenapa saya bilang bahwa anak milenial itu keren? Karena 2 kepala cabang yang di Semarang itu mulainya juga dari bawah, dari kernet, menjadi kolektor, menjadi sales, dan sekarang menjadi kepala cabang. Dan ketika 2 ini nanti akan salah satu diplot kita akan plot ke daerah Indonesia Timur. Jadi dua-duanya matang, begitu selesai matang lebih sempurna, satunya dipisah. Demikian Kakak Pin. wah, 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 wah. Kak, kok bisa ada satu kayak saya lihat gini ya, kayak satu passionnya kakak sendiri untuk membesarkan sales ini sendiri, menggunakan kata sales ini sendiri di personal brandnya kakak ini. Kenapa nih kak? Karena memang saya banyak mengalami hambatan ketika saya memulai karir. Ketika karir ya, saya pernah di tahun 1991 gaji seumpama sekarang itu 2,5 juta. Saya menjadi seorang sales obat farmasi. Tapi kalau saya training gagal dalam waktu 3 bulan, saya harus ngembaliin 10 juta. Hah? Oh, iya. Dari Itu zaman dulu juga benar-benar, gitu ternyata? iya sudah, iya. Jadi saya digaji 2,5, tapi kalau selama 3 bulan saya gagal, saya harus bayar training 10 juta. Itu satu. Wah, saya mati-matian. Terus ketika saya lumayan, saya masuk di perusahaan, ternyata saya ditipu, ya belajar lagi. Terus masuk di perusahaan juga menjadi seorang sales. Direkrutnya sih ngomongnya manajer, tapi tetap ya sales. Tapi begitu masuk, ternyata senior saya lebih banyak lagi. Waduh mati nih, kapan saya naiknya? Dan saya gagal menjadi kandidat sales supervisor probation 3 kali. Itu ketika itu saya berpikir kenapa ya? Ternyata satu, saya masuk lingkungan yang tidak baik. Yang kedua, saya tidak ada pembimbing atau mentor. Yang ketiga, saya tidak tahu caranya. 2009 saya rubah, saya belajar, makanya saya tidak ingin teman-teman, terutama anak-anak milenial itu mengalami hal seperti saya. Sakitnya tuh nggak enak banget. Makanya saya mau berbagi. Kalau bisa sukses lebih awal, kenapa harus lambat? Wah, 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 wah. Ternyata ya, benar-benar ya teman-teman ya. Emang sih pernah dengar ceritanya KGM itu sampai pernah LDR juga ya Kak. Iya. Waduh, gila ini sih bener-bener ini tuh harus dijadikan satu bukan mentor lagi Kak. Ini mah udah sebagai apa ya? Bisa dibilang tuh udah Fosil. kayak pahlawan Kak, pahlawannya sales. Amin. Karena memang Waduh. passion saya untuk membuat teman-teman yang masih muda milenial itu on track. Hmm. Terus ya yang kedua, dan saya bersyukur selama 4 tahun di
5 tahun di Jogja, saya sudah menelurkan 5 leader dari kantor saya Jogja, dan itu direkrut di kantor cabang yang lain. Jadi Wih. hanya apa namanya ya, kepuasan batin ketika anak buah itu mereka sukses. Dan saya selalu katakan di tim saya tidak butuh orang yang loyal. Maksudnya saya tidak ingin kamu setia di satu tempat ini saja. Saya mau kamu bisa berkembang, baik itu kantor cabang lain atau di perusahaan lain, tapi kamu harus berkembang menjadi posisi yang lebih baik. Nggak nyesel tuh, Kak? Selama ini Kan udah capek-capek ngajarin, Kak. Karena memang di satu sisi memang kadang-kadang langsung omset drop, tapi di sisi lain saya bersyukur, saya kan nggak boleh mematok karier orang lain, anak buah. Kalau dia bisa berkembang di tempat lain, di cabang lain dengan lebih bagus, ya tantangan saya. Terus yang kedua, saya pernah juga mengalami mentok nih. Atasan nggak mau dipindah, nggak mau naik, nggak bisa naik juga. Saya kan kepatok di sini. Nah, saya nggak mau itu. Kalau bisa ya saya bisa pindah, saya berkembang, tapi yang di bawahku harus juga naik. Wah, seru. Kak, boleh dong bagi-bagi pengalamannya Kakak kira-kira sampai akhirnya menjadi passion dan benar-benar ingin memberikan apa yang Kakak sudah pelajari dan mungkin juga apa pengalamannya Kakak itu seperti bagaimana tuh, Kak? Langsung aja deh, saya todong. Gini, tidak semua orang yang saya tawari itu juga mau loh. Serius. Mungkin orang bilang dalam 5 tahun saya menghasilkan 5 leader itu sudah oke ya. Tapi sebenarnya lebih banyak mungkin 15 orang yang gagal saya rekrut juga, saya didik juga. Wah, ternyata ya di balik itu. Bahwa kita sudah menyiapkan petanya, caranya, mentoringnya, tapi tergantung ke dalam diri pribadi juga. Mereka mau tidak. Dan pengalaman ya, dan ini akan saya teruskan bahwa ternyata mendidik anak muda lebih mudah. Mendidik daripada anak muda. Seumpamanya gini, Kakak Mama Vina, oke, Mama Vina jago di jago di accounting gitu ya, ngomong kosong ya, accounting jago, ekspor. Ini udah kayaknya udah ngorek-ngorek dari Inga nih kayaknya nih. Iya. Nah, kalau saya hire Mama Vina, saya perlu berapa puluh juta. Dan Mama pun saya tawarkan 50 juta. Belum tentu bosnya Mama Vina juga mengizinkan. Kamu mau pindah kemana? Mau ikut Kak GM. Kamu gaji berapa? 50 juta. Ya sudah, sama aku kembali lagi ya 75 juta. Nah, kalau orang yang baik sudah berpengalaman tuh pasti sama bosnya kalau bisa nggak boleh pulang kantor. Masukin berangkas, dikunci, dijaga satpam. Benar. Bener kan? Nah, tapi kalau yang mengaku pengalaman di jalanan, itu pasti troublemaker. Oh, kenapa tuh, Kak? Nah, perbedaannya di mana? Perbedaannya, orang yang berintegritas, pinter, berpengalaman, dan berprestasi, itu pasti sama bosnya diikat. Nggak boleh pergi. Bagaimana caranya? Apakah digaji mahal, kasih fasilitas bagus, profit sharing, ya nggak mungkin orang itu juga mau pergi. Ngapain juga di sini, aku udah nikmat, betul nggak? Betul banget, ya. Nah, betul. Peluangnya hanya 2. 1, yang jelek-jelek di pasaran, yang suka ngadu, suka banding-bandingin. Yang kedua, fresh graduate. Iya. Sama-sama effortnya besar, ya mending ini dong. Yang fresh graduate ya. Ya, fresh graduate. Betul. Kadang balik lagi kalau kayak begitu berarti aku nangkepnya perilaku ya sebenarnya ya Kak yang di ini. Jadi prinsipnya itu adalah recruit for attitude, train for skill. Jadi kita ngerekrut orang yang berattitude baik, skillnya bisa kita latih. Tapi orang kebanyakan
terbalik, recruit for Skill. skill, Skill. Uh-uh. train for attitude. Attitude udah nggak bisa dirubah. Betul, betul, betul. Tapi Kak, apakah jaminan Kak, ngomong-ngomong, istilah kalau fresh graduate itu kan, kalau kita ngomong nih, fresh graduate istilah anak ababil ya Kak ya, gampang labil gitu kan. Iya kan nggak menutup kemungkinan Kak, attitude-nya mungkin kita lihat bagus gitu kan, dengan kecanggihan, dengan gampang lah ya tes karakter ini itu kan udah banyak banget gitu. Apakah jaminan dengan attitude yang dia tunjukkan dari hasil tes itu sendiri, apakah bisa kita tahu dia itu benar-benar loyalitas, benar-benar ingin bekerja atau bagaimananya? Itu kan kita nggak bisa sesaat ya. Kita perlu 1 tahun ya, 6 bulan, 6 bulan berikutnya. Nah, ketika 6 bulan itu kita bertanya. Saya juga pernah ngalamin punya anak buah yang jujurnya setengah mati, benar-benar jujur. Tapi di drive nggak mau karena memang saya udah begini nyaman. Wah. Kita kasih diskon yang bagus pun tetap nggak, omsetnya nggak besar. Karena apa? Nggak percaya diri. Jujur. 1 rupiah pun nggak dimanipulasi. Tapi untuk menghadapi ketemu orang, dia merasa self esteemnya rendah. Terus yang kedua, ya saya orang lokal, saya hari ini nggak makan masih bisa ikut mama. Waduh, gile ternyata ya Kak. Ya, Terus kayak begitu Kak, kajian bagaimana tuh kalau kayak gitu? ya sudah saya treatment. Saya perlu benar-benar punya waktu 4 tahun itu. Saya berharap bahwa segala sesuatu bisa berubah, tapi enggak. Ternyata ya wasting time. Akhirnya orangnya pergi. Sekarang saya rubah strateginya. 1, saya rekrut orang yang luar kota. Ternyata lebih keren orang luar kota. Wah, orang luar Jadi kota Kak. Lagi pandemi lebih, Kak. iya. Jadi kita orang tes, kan mereka mau tidak mau harus hidup. Iya, betul. Mau berprestasi, ya kita ngomong, kita lihat bagaimana background keluarganya dan kita tahu bagaimana sih sebenarnya intensi dia untuk bekerja itu apa. Ya, ketika alasannya sudah tepat, ingin membahagiakan, ingin membangun rumah atau ingin mengirim orang tuanya umroh, ya, berarti ini alasannya kuat untuk dia maju. Ya sudah di drive. Sudah diajarin, saya bilang, saya dibayar mahal untuk bicara, tapi khusus buat kamu saya kasih free. Saya nggak mau minta uang kepada kamu, tapi saya minta satu. Ketika kamu sukses, kamu juga harus mendrive orang lain untuk sukses. Nah, itu saja yang saya minta. Waduh Yang kedua, Kak, ya ampun, keren banget sih Kak. Aku mau deh Kak, ikutan deh jadi deh. Jadi inget barusan kayaknya tadi nonton IG Live sebelah, pay it forward. Ini kenapa jadi nyambung juga ke sini? Wah. Ada alasan gak tuh Kak, kenapa harus dia mengajarkan lagi sendiri? Mungkin kan teman-teman bingung kan gitu loh. Untuk apa dia ya, suruh ngajarkan lagi? Nah, karena itu saya sudah tanamkan mindset bahwa jangan bangga menjadi orang tak tergantikan. Karena kalau kita tidak tergantikan, kapan kita akan dipromosi? Kalau saya merasa jago di kepala cabang, wah, perusahaan tidak akan bisa hidup tanpa saya jadi kepala cabang. Ya sudah, saya dipatok di kepala cabang terus. Tapi kalau saya bisa rekrut orang lain, jadi menggantikan jadi kepala cabang, ya, ternyata saya banyak menciptakan kepala cabang, kan otomatis saya bisa naik jadi regional. wah. Menarik aku kaitin sama yang tadi ya Kak. Sebagai seseorang yang kompeten, istilahnya kita sebutnya kompeten ya, pastikan dipilih, Oke. dipilih sama company itu sendiri ya, diberangkasin kalau kata KJM tadi kan, dikunci rapat-rapat, dijagain sapam gitu. Nah, kalau seperti itu, apakah perlu juga mindset seperti tadi yang KJM bilang, bisa ada lagi peningkatan lebih sebenarnya? Bisa, karena kadang-kadang ya ketika kita expert sudah bagus, karir sudah mentok, terakhir itu pasti perusahaan ketika orang itu mentok, maka dia akan bukakan perusahaan lain. Mau nggak profit sharing? Kamu yang kelola,
eh, kamu dapat ini plus tahunan kita bagi, kan sama juga. Hmm. Atau dibagi saham, nah sudah. Tapi aku bertanggung jawab, kamu bertanggung jawab. Ya, seperti itu. Kalau nggak diperlakukan seperti itu, Kak, nggak ada tawaran seperti itu. Nggak ada tawaran seperti itu, bisa jadi pasti kalau owner melihat gini loh kakak Vina kalau punya anak yang pintar, anak kesayangan, menurut bagus, kira-kira didiemin atau ditanyain kamu maunya apa? Pasti ditanyain sih, Kak. Ya seperti itu. Kalau enggak, tetangga sebelah tuh yang ngincer. Jadiin anaknya ya gitu. Iya. Tapi banyak sih, Kak, pertanyaan tadi aku gitu tuh banyak. Kadang beberapa kan masih istilahnya gimana ya, pemikiran leader itu sendiri kadang kan tetap namanya ego manusia itu sendiri kan memuaskan, namanya kepuasannya di company itu sendiri. Ya kalau ini orang sampai gua kasih seperti itu gitu kan, kita berikan fasilitas seperti itu, takutnya nanti gede kepala, bilangnya gitu kan. Bahasa sederhana yang di lapangan ya, Kak. Nanti gede kepala. Oke. Yes, oke, Kak. Lalu terus untungnya nanti gua rugi, makin rugi gitu misalkan. Ada apa namanya pengurangan dari keuntungan itu sendiri. Nah itu bagaimana tuh, Kak? Itu mindset yang sangat manusiawi sekali terjadi. Nanti ketika aku puji, nanti anak buahku besar kepala. Itu berarti satu, kita sangat pelit memuji orang lain. Yang Wah, kedua, kita itu juga masih butuh pujian. Jadi hmm, bukan kita memuji orang lain. Ingat, hmm. ketika kita memuji orang lain secara berkelimpahan, secara tulus dan real, memang anak buah menjadi besar kepala, tapi efek jangka panjangnya dia merasa dihargai, lebih loyal, lebih kita punya pengaruh. Banyak kan orang memilih maki-maki atau menekan titik kelemahan anak buah supaya anak buah itu terkontrol. Salah. Ketika kita titik lemah kita diserang terus, orang menjadi hopeless, aku nggak berkembang di sini. Ya sudahlah, ngapain lah. Ada tetangga sebelah nawarin beda-beda dikit lah, pindah ke sebelah. Padahal sebenarnya orang itu kan jago juga, loyal, dedikasi. Nah, orang sebelah cuma, saya nggak peduli dengan kelemahan kamu, aku peduli dengan kelebihan kamu. Ya sudah, fokus saja di kelebihan. Udah dia langsung melesat tinggi. Wah, 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 ternyata ya kita ngomongin satu kata receh aja panjang juga ya, Kak. Sampai ke leadernya segala. Wah, keren banget nih, Kak. Kak, lanjut, Kak. Dari Kakak Oke, tadi yang satu receh yang istilahnya sesuatu hal yang kecil ya, Kak ya. Ini hal yang ya kecil kita oke, bikin besar ya, Kak ya. Keren banget ya, Kak. Ini ngomong yang besar nih, Kak, sekarang. oke. Sebenarnya receh itu juga sebuah idiom ya. Hmm. Idiom membuat orang akan semakin besar. Receh, R pertama, riang. Riang itu adalah antusiasme. Ingat, ketika kita bekerja dengan hati, maka efeknya adalah kita menjadi riang. Di salah satu kitab suci kan bilang, hati yang gembira adalah obat. Nah, disinilah kita sebagai seorang pribadi, baik itu sales yang receh maupun sales yang sudah uh, besar, maka kita harus punya filosofi bekerja dengan hati supaya wajah kita menjadi riang. Ketika wajah kita riang, maka antusiasme kita menular dan orang akan menyukai dengan kita. Itu R yang pertama. Receh itu singkatan dari R, riang, B, E. E-nya adalah energizer, penggiat atau empower. Jadi kita sebagai empower, jadi kita memperkuat orang lain. Selain menggiatkan orang lain, kita juga membuat orang lain lebih pintar. Kenapa kita harus menjadi orang yang menggiatkan orang lain dan membuat orang lain pintar? Satu, ketika orang lain pintar, kita mau naik sama dia diangkat.
Tapi kalau kita menekan orang itu dan orang itu merasa kita tekan, maka dia akan menjegal kita. Gile. Kak Vina suka seafood nggak? Enggak, saya vegetarian, Kak. Oh, vegetarian. Oke. Pernah lihat kepiting? Pernah. Pernah. Oke. Ini filosofi kepiting. Kalau orang di Pantai Kapuk, di hutan bakau, itu nangkap kepiting, kalau satu pasti diikat supaya Iya, nggak betul. kabur. Heeh. Tapi kalau 2 atau 3 itu ditaruh di baskom, Oh. tidak perlu diikat. Karena apa? Ketika dimasukin di baskom, 3 itu akan bergulat terus. Begitu ada satu kepiting mau keluar, dia menginjak 2 kepiting yang lain, begitu mau keluar sama kepiting itu ditarik lagi. Begitu terus. Wah. Jadi nggak perlu diikat. Nah, filosofinya begitu. Ketika kita menginjak orang lain, kita mau dia sampai di atas sama orang itu pasti ditarik ke belakang. Nah, jadi jangan pernah bersikap seperti kepiting. Tapi banyak, Kak, di lapangan, Kak. Iya, karena mereka belum bisa jadi mereka tidak tahu. Yang kedua karena lingkungan, yang ketiga karena ya kebanyakan lingkungan juga sih. Dan Nah, satu apalagi lagi, zaman gini, Kak, pandemi. Iya kan? Siapa cepat dia dapat, Kak, itu mah udah iya, hukum rimba jadinya, Kak. terus sifat dari kepiting itu juga dia sebenarnya dipancing gampang sekali. Gampang sekali. Caranya apa? Ini lidi atau bambu, ketika ada kepiting cuma disokok-sokok gitu. Dia akan marah. Semakin marah dia akan menangkap lidi itu. Begitu angkat kuat, ditarik, sudah. Jadi satu, jangan pernah injak orang lain karena kamu. Yang kedua, emosi orang itu harus stabil. Karena enggak, ya dijebak seperti kepiting tadi. Betul, Dimainkan emosi, kita kena, udah. Wih, keren. Filosofi kepiting. Ingat, teman-teman. Saya udah langsung otak saya filosofi kepiting. Keren. Ternyata betul ya. Oke, itu yang ketiga. Tadi R sama energizer dan empowering. Nah, kenapa kita harus bersemangat ya? Satu, kita punya goal yang smart. Yang ketiga, C, cermat. Receh, REC, cermat. Seorang yang mau sukses di bidangnya, ya itu harus cermat. Cermat itu dalam arti konsisten, persisten. Apapun yang terjadi, kita harus tahu untuk apa, mengapa harus dilakukan, dan bagaimana caranya. Cermat bisa dipelajari. Yang kedua, cermat itu sebenarnya hanya butuh konsistensi saja. Semua orang pasti punya rasa itu. Semua orang pasti punya ya cermat. Ya, Kak, nggak semua, Kak. Nggak semua ya, menyadari. Ya, tidak orang menyadari. Ya kan? Ya itu, Kak. Balik lagi kan lingkungan ya, Kak ya? Ya, lingkungan. Pentingnya sekali kenapa kita harus punya lingkungan yang bagus, dan saya bersyukur sekali saya bisa dapat link dan punya lingkungan yang sangat positif dan konstruktif, salah satunya dengan Mama Vina, seorang konselor yang keren. Waduh, seorang yang pembelajar yang keren. Wah, bisa aja saya dipuji aja, Kak. Ini saya bentar lagi nggak tahu disuruh apa ini bentar lagi ini, diem dia. Ada maksud apa ini? Nah. Ngomong begitu ya, Kak. Ngomong begini nih, tadi saya ngomong secara nggak langsung begini. Kadang-kadang kan hal-hal seperti ini nih, Kak. Yang di lapangan gitu kan, saat kita menjadi sales itu sendiri ya kan, pada saat kita sudah memuji gitu kan, sudah kita berusaha untuk membangun hubungan itu sendiri dengan klien gitu, nah iya kan, cermat nih, berarti kan cermat ya, masuk ke kategori cermat, dia tahu sudah ilmu sales, dia sudah tahu segala, sudah mempraktekkan juga. Nah kadang-kadang susah juga tuh Kak, susah dapet proyeknya, gimana tuh Kak? Satu, fokusnya.
Ketika kita ketemu prospek yang besar, kita kadang-kadang fokusnya adalah bagaimana membuat dia suka dengan saya. Itu satu, tidak berhasil. Yang kedua, membuat kita stres. Tapi coba diubah posisinya. Ketika kita ketemu prospek, kita harus berpikir dua hal. I like you. Saya menyukai kamu. Saya harus punya alasan kenapa saya menyukai kamu. Yang kedua, I'm like you. Bedanya? I'm like you, aku tuh sama dengan kamu. Cari kemiripan. Topik lah. Ketika kita I like you, saya menyukai kamu dengan baik-baik, maka orang itu merasa, orang ini menyenangkan. Ketika orang itu merasa nyaman dan menyenangkan, dia akan menyukai kita. Dan sebagai salah satunya adalah dengan I like you. I'm like you. Saya sama dengan kamu. Maksudnya ya sudah, samakan topiknya. Itu yang disebut building rapport. Ketika building rapport dengan baik, pasti terbentuk trust. Ketika trust yang baik, kita fokus pada orang itu, maka orang itu juga merasa dapat benefit, dia pasti akan memberikan kita juga. Pasti dapat. Pasti dapat, Kak. Dijamin pasti ya, dapat. Kak? Jamin. Dijamin tuh teman-teman. Berarti bangun rapotnya juga bagus, ya kan? Kedekatannya dulu dengan si klien seperti bagaimana, calon kliennya itu seperti apa, prospeknya seperti bagaimana. Nah, caranya gitu loh, Kak. Caranya yang cermat menurut seorang yang ahli. Nah, itu bagaimana tuh, Kak? Cermat itu berarti kita juga sabar ya. Karena ketika kita mencermati sesuatu, kita kan juga melihat. Ketika kita melihat, lihatlah dengan mata dan hati. Mulut ditutup, telinga didengerin. Nah, ketika itu bagaimana kita bisa cermat, yaitu kita harus bisa bertanya yang tepat dan mendengarkan lebih banyak. Telinga ini kalau dijadiin satu, bentuknya hati. Wah, bener juga ya. Gila, hari ini gue dapet ilmunya. Dua telinga kalau jadi satu, hati. Oke? Hati itu kan heart. Iya. Telinga kan ear. Iya. Ya tuh, di dalam hati itu ada telinga. Jadi ketika kita mendengarkan harus pakai hati. Wih, keren. Ini udah dua filosofi teman-teman. Dari tadi yang nggak pada nyatet sih bingung deh. Saya juga udah lagi mikir ini mau nyatet di sana ini. Entah pokok. Kalau yang pada nggak nyatet mungkin nanti bisa nonton lagi siaran ulangnya gitu kan. Udah dua filosofi. Filosofi kepiting dengan filosofi yaitu telinga. Telinga ada dua. Bentuknya kalau disatukan itu menjadi bentuk hati gitu kan. Nah, heart di dalam telinga, berarti kan kita mendengarkan apa isi hatinya itu ya sendiri ya, Kak. Wah, keren emang. Ini otentik banget, ini emang ilmunya ya, gile bener-bener. Kan belajar dari Kakak Vina. Aduh, nggak salah tuh, Kak. Enggak. Guru kita sama tahu sebenarnya. Keren, emang cakep deh bener. Lanjut, Kak. REC, cermat sudah. Oke. E-nya adalah cermat, cermat. Nah, E-nya nggak takut gagal. E-nya ketika kita nggak takut gagal. Kegagalan adalah salah satu cara untuk kita upgrade dan update skill. Ketika kita gagal, tujuannya jangan dirubah, tapi caranya saja. Nah, ketika kita gagal, caranya jadi lebih baik. Oh, pakai jurus ini. Oke. Mau ke Muara Karang, ya. Kalau dari Jatinegara bisa lewat mana itu, Jakarta Barat atau muter dari Ancol atau langsung direct. Nah, seperti itu. Jangan pernah takut gagal.
Jangan pernah takut gagal, masih banyak cara lain. Nah, Masih kira-kira Kak, kalau menanamkan hal itu, prinsip itu ke anak-anak yang baru Kakak train, itu bagaimana itu Kak? jadi Kalau begini, kita tadi ngomong jangan takut gagal kan cuma teori doang Kak. ya Ya Tera, kan? Bapak ngomong doang, ngomong mah enak. Betul. Nah, itu gimana tuh Eh, Kak? jadi gini, ketika kita mendorong orang lain untuk berani untuk gagal satu, saya mendorong anak itu fokusnya pada kelebihan dia. Kelebihan, oke. Ya, jadi kalau saya bicara tentang kelemahan dia, nggak pernah ada habisnya. Ini lemah, 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 lemah. Ketika saya tunjukkan kelemahan dia supaya dia memperbaiki, hasilnya dia akan stres dan merasa ditekan dan tidak nyaman. Tapi Oke. ketika saya fokus pada kelebihannya, ya dia akan enjoy. Sudah. Hmm. Terus bagaimana kalau dengan kelemahan saya? Ya gampang. Kakak Vina jago di accounting, tapi umpamanya lemah di marketing. Gimana dong caranya? Ya gampang. Hire aja orang, bisa nggak kerja sama kamu yang memasarin, aku yang jaga duitnya. Nanti ada Kolaborasi. hitung-hitungannya. Iya, kolaborasi. Zaman sekarang kan kolaborasi lebih utama daripada sendiri. Betul, Yang penting betul. ya di-upgrade strength point-nya. Betul banget. Wah, 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 keren. Berarti Kak, itu kan dari sosok leadernya ya. Berarti menunjukkan kelebihan-kelebihannya. Kira-kira kalau misalkan para sales nih, harus seperti apa sih Kak? Kalau untuk membangkitkan, Self-confidence-nya. yes, itu dia. Yes, ya. Satu, kita harus tanya kepada orang yang lebih dekat, apa sih kelebihanku menurut kamu? Nah, tanya Dan kepada ketika orang kita tanya 10 orang atau 15 orang, apa yang membuat kamu terkesan terhadapku? Apa yang kelebihannya aku miliki? Yang ketiga, kalau kamu jadi aku, apa yang akan kamu lakukan supaya aku lebih maju? Ya sudah, dengan 3 pertanyaan tadi kan ada benang merahnya. Oh, kamu kelebihannya di sini, kamu menariknya di sini, yang harus kamu tingkatkan ini. Ya sudah. Nanti sama ya sudah fokus di situ. oke, oke. Kebanyakan orang bertanya, ini yang sering saya, apa sih kelemahan saya? Kenapa kamu bertanya Oh, gitu? Saya mau memperbaiki. Wah, fokuslah pada kelebihan. Enggak Pak, saya mau tanya apa kelemahan saya. Nanti ketika saya keluarin kitab kelemahan tiga buku begini, dia kan juga stres. benar, 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 benar. Tapi cenderung gitu sih, Kak. Orang Ya, pasti akan bertanya dulu kekurangannya dia apa. Karena menurut mereka gitu kan, menurut orang-orang ini lebih baik mengetahui kekurangannya dibandingkan mengetahui kelebihannya. Karena nanti kalau mengetahui kelebihannya bisa dibilang tuh sombong gitu kan, besar Kak. Nanti kepala. balik lagi kan besar kepala gitu kan. Terus egois. Nah, kan banyak hal gitu tuh, Kak. Wah, wah. Sebenarnya bangga terhadap diri sendiri itu boleh dan bagus. Yang tidak boleh itu adalah mendiskreditkan orang lain dengan kelebihan yang kita miliki. Hmm. Tapi ya kita bangga, mama penyanyi top seperti siapa ya, Raisa. Ya, dia memang cantik, dia suaranya bagus. Ya wajar kalau dia bangga, Ya, betul nggak? betul, betul. Terus siapa yang cowok yang bagus itu ya, yang nyanyi mantan terindah itu juga orangnya ganteng, suaranya bagus. Dia punya satu kelemahan loh, tahu nggak apa itu? Dia tidak dia tidak bisa bahasa Jawa. Padahal Beneran. pengagumnya di Jawa kan banyak, tapi dia nggak Iya, bisa bahasa Jawa. Ya, tapi pengagumnya yang di Pulau Jawa kira-kira terpengaruh nggak dengan ketidakbisaan itu? enggak. Enggak kan? Tetap Iya, aja mereka Raisa sama si itu tetap aja penyanyi betul. idola. Jadi
kata dasarnya adalah ketika kita punya keunggulan yang bagus dan kita jadikan ini sesuatu yang berharga, bisa dibagi kepada orang lain sudah tidak akan berpikir tentang kelemahan kita. Wah. Bener. Setuju, Kak. Setuju banget. Dan juga itu bisa dikaitkan dengan personal brand ya, Kak ya? Ya, Wah, keren emang. Ya kalau masa kita personal brand, kita mau orang lain mengenal kita gitu kan. Nggak mungkin dong kita menunjukkan kekurangannya kita. Pasti kita menunjukkan kelebihannya kita gitu kan. Walaupun kita punya kekurangan, pasti kita berusaha untuk apa namanya, mengenyampingkan dulu ya kekurangan itu, memperbaiki kekurangan itu, tapi sembari menunjukkan kelebihannya kita ya Kak. Wah, emang. berdamai dengan kelemahan. Berdamai dengan kelemahan. Udah 3 tuh teman-teman. Gile Kak, keren. Wih gila Kak, udah 1 jam gak berasa ya. Sudah 1 jam ya? Oh, wow. Wah, Ya, oke. luar biasa. Keren. Ini teman-teman dari tadi pada nyimak aja Kak. Ini wow semua Kak dari tadi. Gak ada yang nanya satu kata pun ini. Hai Ibu Titin. Halo Bu Titin. Iya boleh nih Kak, teman-teman disapa-sapa banyak ini teman-teman. Pak Haryanto. Wes. Siapa nih? Padahal orangnya di depan, dia mah iseng aja. Wah, seru. Lanjut Kak. Oke, tinggal yang terakhir. Ya, receh hanya adalah kita harus humble dan sebagai pemimpin kita harus servant leader. Pemimpin yang melayani. Karena kita berhak memimpin orang lain sejauh mana kita mau dan mampu melayani orang lain. Caranya? Caranya ya sudah. Ketika kita punya tim, kita harus hadir untuk anak buah. Bukan anak buah hadir untuk kita. Dan ketika kita melayani anak buah, membuat anak buah pinter, membuat anak buah merasa berutang budi dengan kita, maka kita akan menjadi pemimpin yang efektif. Kita punya pengaruh yang lebih bagus. Nggak perlu disuruh pun orang itu akan bekerja dengan sendirinya. Karena dia merasa hutang budi dengan kita. Oh, caranya Kak, untuk biar orang utang budi. Nah. Bikin dia pinter. Bikin dia pinter. Pinter. Bukan difasilitasi dengan apapun yang dia mau. Enggak, belum tentu. Karena kadang-kadang ketika membuat dia pinter, membuat dia bijak, dan membuat kita care terhadap dia, dia akan merasa, wah orang ini banyak berkontribusi buat aku ya. Saya punya pengalaman di Surabaya. Ketika itu anaknya orang kaya loh. Saya tanya, kamu masuk di sini, saya tahu orang tuamu kaya pakai banget, tajir melintir. Dia bilang, saya mau jadi pengusaha Pak. Waduh, mati aku ngajarin dia, nanti pinter-pinter kabur lagi, bikin usaha sendiri. Terus malah jadi ini Kak, jadi kompetitor ya. Iya. Itu di perusahaan distribusi. Akhirnya saya bilang, oke, saya ajarin kamu, tapi saya minta dalam 3 tahun kamu jangan keluar dulu. Yakin? Oke. Bener, dalam 3 tahun saya didik, dia selalu jadi ranking 1. Dan anehnya, saya sudah keluar dari perusahaan itu, dia menjadi kepala cabang. Saya sudah keluar jauh, dia baru resign 6 tahun berikutnya. Jadi dia benar-benar menjaga komitmen. Akhirnya ya itu tadi, karena dan sampai sekarang dia hubungan dengan baik. Dia bilang, saya terima kasih bahwa saya telah dididik ini. Dia sekarang jadi pengusaha, membantu suaminya dan berkembang pesat. Wah. Keren. Ini Bu Titin bilang, jika kita mau sukses harus lakukan bukan di titik-titik ya Pak Agung. Aduh, apa ya? Tuh, melayani, bukan dilayani. Nah, benar nggak ya?
Betul, betul, betul. Itu kita ngomong sebagai apa namanya, sebagai pemimpin ya. Kalau misalkan sebagai si salesnya ini sendiri nih Kak, karena kan cara gila ya kan, cara gila sales ini Mm-mm. nih. Nah, itu gimana tuh Kak? Satu, Sama juga. ketika kita sebagai pemimpin kita membuat anak buah pinter. Yes. Tapi sebagai kita di posisi di sini sebagai sales, bantu atasanmu untuk naik. Oh, itu dia. Contohnya begini Mama Vina, ketika kita naik tembok, oke? Okay? Yes. Saya angkat Mama Vina ke tembok kanan tinggi, ya, saya angkat ke bawah atas. Begitu Kakak Vina sudah Mama Vina sampai di atas, pasti nggak turun ke bawah, Iya, ngasih tangan betul. buat saya untuk narik atas. Betul, betul banget. Itu Nah, pasti. itu filosofi. Wih, gile filosofinya Atasan harus keren. diangkat, bantu. Begitu sampai di atas, dia akan mencari siapa yang membantu dia. Wah, 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 wah. Menarik, Kak. Soalnya beberapa nih pembahasan seperti ini ya. Mengangkat atasan gitu kan. Kak, banyak Kak di lapangan, Kak. Angkat atasan, tapi atasan nggak mau peduli sama kita, Kak. Ini bahasa bahasa konseling, Kak. Begini, Kak. Curhatan soalnya. Itu gimana tuh, Kak? Para Karena jadi kita, males jadinya tuh, Kak. ya, karena merasa atasan itu ketika kita jadi sales, kita memposisikan atasan itu sebagai penghalang. Dan ketika Hmm. kita memposisikan sebagai penghalang, itu dia akan merasa juga. Dia pasti melihat, nah jangan-jangan nanti kalau sama dia jegal aku ini. Sekarang aja jegal, gimana nanti di atas. Tapi Hmm. kalau kita tulus ngangkat, orang pasti merasa, oh ini orangnya tulus atau enggak. Ketika dia kita angkat ke atas, ya sudah. Kalau dia sampai di atas tidak mengangkat kita, kita jadi tahu kualitas dia seperti apa. Satu. Yang kedua, ketika kita mengangkat beban atasan, kita juga menjadi lebih pintar dan lebih bijak. Ingat, Tuhan tidak tidur. Pasti pemimpin yang lain juga melihat kita. Mungkin dari divisi yang lain, kasihan tuh si X itu kayaknya udah bantu atasan, ternyata nggak dihargain. Ya udah, daripada dia terbuang di sini, udah tak cabut jadiin di divisi itu. Bisa juga. Iya, 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 iya. Betul banget ya, Kak ya. Itu sebenarnya nggak terbayang, Kak ya, sebenarnya ya. Maksudnya hal-hal sederhana yang terjadi kadang-kadang terlupakan gitu ya, Kak. Ternyata tuh hal-hal simple itu bisa kaitannya aspeknya kemana-mana ternyata ya, Kak. Wah, 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 keren. Emang bener ya. Seru banget sih Kak filosofinya. Ya ampun. Cuma balik lagi jadinya ke diri sendiri lagi ya Kak. Diri Atau sendiri kalau menjadi sekarang itu pilih diri sendiri dan uh, saya bisa mengeluarkan apa yang ada di dalam otak kita karena satu, moderatornya yang keren, hostnya keren. apa sih Kak? Wah, 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 keren, keren. Emang ini ilmunya kakak ini yang keren, teman-teman. Pengalamannya Kak GM ini sudah puluhan tahun, makanya tadi ini pengalamannya otentik banget ya. Makanya Kak GM ini sebagai the authentic sales iya, sales guru ya Kak ya. Nah, itu kan berarti benar-benar sesuatu yang sebenarnya alami, sebenarnya original. Otentik itu kan original ya, Kak ya. Ya ini yang tadi aku bilang juga, pengalaman-pengalaman Kakak yang sebenarnya kalau dilihat, kalau kita bahas dari tadi itu sederhana sebenarnya. Semuanya itu kalau iya ya ternyata begitu doang ya gitu kan, bakal akan terucap seperti itu ya, Kak. Ya, karena ini adalah pengalaman batin ya yang membuat saya satu, saya merasa terpanggil untuk berbagi. Yang kedua, jangan sampai orang lain merasakan kegagalan yang pernah saya alami. Yang ketiga, Hmm. ya kalau bisa sukses lebih awal, kenapa harus ditunda? Betul, betul. Itu Kegagalan yang kakak. pernah dialami. Emang pembelajaran apa sih Kak dari kegagalan yang pernah dialami oleh Kak GM? Sebagai penutup Hmm, nih sebentar lagi. satu ya, ketika kita dalam apapun posisi kita, kita akan cemerlang ataupun kita agak gagal, itu karena faktor kepemimpinan kita.
Kita harus bisa memimpin diri sendiri. Kalau kita tidak nyaman memimpin diri sendiri, bagaimana orang lain nyaman terhadap kepemimpinan kita? So, teman-teman, bagi Anda yang sekarang di posisi sales yang receh, selalu upgrade dan update salesmanship dan leadership. Karena ketika kita melakukan update dan upgrade skill, maka peluang itu akan menjadi lebih besar. Demikian Mama Vina. Wah, keren. Kalau bisa sukses lebih awal, kenapa harus ditunda? Betul, Kak Arif. Kak Arif, kalau ingin bertanya dengan Kak GM sebelum menutup gitu, boleh banget. Apakah bersedia untuk bertanya langsung, untuk komunikasi langsung dengan KJM? Kak Arif ini juga salah satu logos fasilitator KJM. KJM, oh KJM ini nge-freeze. Gimana Kak Arif? Oke, saya undang. Kak Arif ini seorang luar biasa juga, Kak. Saya coba undang ya. Kira-kira ada apa yang ingin ditanyakan atau mungkin bagaimana dengan KJM ini? Ini ilmunya dari tadi Mama Vina udah yang, aduh gile KJM gak salah banget, ya ampun. Ini yang mesti dimuseumkan kalau kata teman-teman. Langka banget, otentik soalnya teman-teman. Waduh. Luar biasa. Oh nyimak dulu Kak, oke. Oke, terima kasih Kakak Arif. Thank you, situasi belum kondusif. Oke, sukses ya Kak Arif. Ini tim di Logos Fasilitator, Kak. Halo Kak, siapa nih? Halo Cer, ada pertanyaan kira-kira ke Kak GM? Enggak, tadi nyimak aja. Ya Tuhan, terima kasih malam ini ditemani dua wanita cantik. Wah, Pinter lagi, aduh. aduh, salam kenal Kak. Nih banyak dapat cerita nih dari Mama Vina. Tinggal di mana? Saya jauh di Sumatera, di Padang, Pak. Padang itu adalah salah satu destinasi impian saya. Pengen banget. Ayo ke Padang, Pak. Wah, cocok banget. Ayo ke Padang, Pak. Siap. Padang kita, sate Padang favoritnya Mama Vina. Wih, sate Padang sama lemang ya. Bener, lemang ya. Udah pernah ke Padang, Pak? Belum. Pengen banget. Boleh di ini kan, Pak. Jadi destinasi untuk kulinernya nanti, Pak. Siap. Kagak juga nih diundang sama Mama Vina. Ayo Cer, mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh KJM mengenai mumpung ada guru otentik. Ini sama-sama guru KJM. Ceryati ini seorang guru di bidang kesiswaan di Padang. Ya. Ngajar di mana? Saya ngajar anak yang labil-labil. Oh gitu. Anak SMP. Yang masih cari jati diri deh. Wah, itu keren banget itu. Betul, saya di titik lemah saya dulu juga di SMP. Bodoh, pinter enggak, bodoh iya. Nakal enggak, tapi saya saking di SMP itu jadi itu loh, barometer. Wow. Barometer kepintaran. Jadi ketika kita terima rapot atau naik kelas ditanyain, GM, lu naik kelas nggak? Naik. Nah, kalau kamu aja naik kelas, pasti aku juga naik. Wah, itu barometer bisa jadi positif, bisa jadi negatif, Kak. Kalau dimaknai. Iya, benar-benar. Terus ketika SMP saya masuk kuliah kan, ketemu temen di tempat bis umum gitu. Kamu mau kemana? Mau kuliah di situ. Hah? Kamu bisa kuliah ya? Yakin? Wah, ternyata ya KJM. Kak, ada yang nanya nih Kak, sebentar Kak. Kak Arif tadi nanya, bagaimana tips mengoptimalkan sales di era digital ini KJM? Mengingat online nggak bisa super persuasif.
sepersuasif ketika kita berhadapan langsung dengan calon pembeli? Satu, di era digital ini kita sebenarnya lebih banyak benefitnya ya. Saya buka kantor cabang di Semarang itu juga banyak terbantu dengan era digital ini. Saya search mana outlet. Saya kebetulan bisnis di alat listrik distribusi. Saya search toko alat listrik langsung nongol banyak banget. Tinggal saya pilih yang ratingnya tinggi mana. Ketika ratingnya tinggi, saya langsung cari di Google toko ini seperti apa. Saya lihat, saya profiling. Setelah profiling, saya tanya, oh alamatnya di sini, tokonya begini, udah gitu saya cari lagi Facebook sama Instagramnya orangnya seperti apa. Nah, ketika saya punya data seperti itu, saya ketemu orang itu lebih pede. Dan ketika itu saya profiling di customer di Google itu kan pasti ada nomor WA. Ya sudah, saya kirim dulu profil saya juga. Perkenalkan nama saya GM Agung Nugroho, saya bisnis ini, saya kirim kartu nama. Tulis lagi saya berbisnis di ini, saya kirim foto diri saya. Yang ketiga saya kirim kondisi gudang saya. Ini loh, saya bisnisnya tuh serius, bukan main-main. Bukan kaleng-kaleng. Stok saya seperti ini, saya orangnya seperti ini. Nah, ketika saya datang ke klien itu, tentu saja dengan protokol kesehatan yang ketat ya pakai masker. Nah, dia sudah melihat, oh sudah siap. Wah, Terus yang kedua, ketika di era digital seperti ini, kita harus punya 3+1, 3 kali soft selling, sekali baru hard selling. 3 kali soft selling. Ya. penawaran itu maksudnya Kak ya? Kita cerita tentang benefit Mama menjadi seorang konselor. Pentingnya di sini, kenapa harus begini. Terus yang kedua kasih topik tentang konseling. Terus yang ketiga itu bagaimana kita menjadi konselor yang bagus untuk pribadi. Yang terakhir, kalau Anda kesulitan, silahkan hubungi Mama Vina. Keren. Nah Kak, menarik tadi digabung dengan si Kak Arif pertanyaannya itu. Betul Kak, lagi masa pandemi begini ya kan, dengan kata receh lagi, dengan pandemi seperti ini, dengan digital seperti ini gitu kan. Nyambung Kak sebenarnya sama Ceriati. Ceriati juga sekolahnya sekolah digital Kak. Sekolah digital pertama di Padang. Saya harus berguru ini, wah besok ke sana ini. Wah, bergurunya sama murid-murid saya Pak. Saya berguru sama murid. Saya belajar sama murid gitu. Wah, emang ya nih guru kalau ketemu guru, wah bahasanya udah berat semua. Mama Vina cuma dengerin aja udah begini. Salah, guru, ketemunya di kafetaria. Kafetaria. Ada tips untuk ini nggak Pak? Tips untuk promoin sekolah. Oh, promoin sekolah satu. Kita bisa lakukan personal branding. Kita kalau SMP ya, promoin sekolah itu mulai dari alumni. Yang kedua di ibu-ibu yang sudah TK ataupun SD. Yang ketiga ya di perkantoran. Karena apa? Kebanyakan sekarang kan suami istri pada kerja. Ya sudah, kita branding di situ. Nah, kalau sekarang kan nggak kerja, Kak. Digital semua, work from home. Iya. Nah, work from home. Ya, lakukan edukasi. Kan sekarang banyak itu bagaimana memilih strategi memilih sekolah yang baik. Ya sudah, di Zoom. Kayak kemarin saya ikut bagaimana menjalin komunikasi yang baik di tempat kerja 1 jam. Ketika 1 jam berikutnya, itu apa namanya? Bagaimana menjaga kesehatan di pandemi. Dokter yang ngomong begitu terakhir ya jika Anda ada kebutuhan produk, kami menyediakan produk ini. Udah, dia lebih banyak soft sellingnya, tapi hasilnya malah banyak yang closing. Betul. Oh, itu Cer yang semalam Cer, kita tuh sama.
KJM itu sama yang KJM tadi lagi ngomong itu sama. Lagi yang di power karakter. Oh iya ya, ternyata satu guru juga ya. Itu polanya. Iya. Nah, kebetulan nih kan Kak, kan kita di yayasan juga ada sekolah kejuruan gitu kan. Mm-mm. Nah, kebetulan di akuntansi dan pemasaran gitu. Mm-mm. Nah, selama pandemi ini kan kalau di kejuruan itu kan ada magangnya ya Kak ya gitu kan. Kira-kira Ya. kalau di masa pandemi siswa kita kirim ke magang itu kan beresiko ya Kak ya. Mm-mm. Kira-kira ada alternatif nggak Kak penggantian dari magang ini? Tapi tetap ada magang, nilai magangnya anak-anak ini. Nilai magangnya ya satu ya. Tetangga saya itu SMK. Hmm. SMK juga. Dia bahkan SMK-nya 4 tahun. Hmm. Sekolahnya 4 tahun. 4 Ada tahun. SMK yang kebetulan unggulan di Jogja. Dia 4 tahun. Yang lain 3 tahun, dia 4 tahun. Itu dia ambil di apa ya? Engineering ya. Dia kerja tuh di hotel. Terus saya tanya, kamu kemarin saya lagi jalan-jalan ke kebun dia karena dia punya ayam banyak sekali. Saya punya cucu pengen main di situ ya. Kok lama nggak kelihatan? Ya, Om baru pulang dari magang. Oh, satu. Saya waktu pegang pabrik di Bandung itu juga rutin dapat orang magang. Nah, seperti itu. Salah satu kalau kita sekarang tidak bisa melakukan magang secara fisik, ya kasih aja itu apa namanya tugas paper. Oke. Tugas paper dalam bentuk Paper. Ya tentu juga harus ada visit, tapi kan tidak tiap hari visitnya toh. Oke. Cer, mending sekalian nanyain, apakah tempatnya KJM menyediakan magang untuk anak-anak di DEK gitu sekalian secara online gitu. Ya, kan bertahap dulu. Masa gua langsung lu bisa baca. Gini, sekarang saya bantu ya. Kalau di situ ada apa namanya SMK-nya yang marketing, saya siap menjadi dosen tamu untuk bagaimana mengenal dunia marketing dan sales. Karena di kami dari komisi ya, Komunitas Sales Indonesia itu memang sudah melakukan banyak apa namanya edukasi kepada anak-anak SMK, terutama SMK marketing. Jadi ya, usia SMK itu kan usia yang benar-benar kalau seperti sport kan nyerapnya banyak, bagus. Nah, di situ kita optimalkan. Wah, tuh Kak Arif aja sudah menyanggupi tuh Kak. Kak Arif magang di perusahaan digital marketing agency Kak katanya. Kak Arif juga keren itu. Kak Arif di Balikpapan. Oh, di Balikpapan, waduh kota yang sangat bersih. Di situ ada peternakan buaya, di situ ada kepiting yang paling enak. Saya sangat suka di Balikpapan karena apa? Kotanya bersih sekali, keren. Di Kalimantan Timur tuh Balikpapan keren. Dan pasti sudah sekarang jauh lebih bagus lagi. Balikpapan. Bukan nengnya Kak Arif. Kak Arif Balikpapan apa Samarinda ya? Aku yang lupa. Tunggu. Kayaknya Samarinda deh. Oh, Samarinda. Samarinda itu paling enak nongkrong di pinggir Sungai Mahakam itu ya. Ada jagung bakar, ada ikan lumba-lumba, ada ikan pesut. Terus di dekat dermaga ada es kacang merah yang enak. Sup ekor sapi yang enak juga. Wah. Ini KJM sales atau leader sih Kak? Kuliner ya.
Saya tour leader, tapi saya jobnya sales. Tapi benar benar benar. Benar ya. Sales itu cuman kata doang ya, Kak, sales. Tapi kalau untuk semua aspek juga kita sebenarnya menjadi sales kan? Iya, betul, betul, betul. Apapun yang kita jual, ide, itu juga sales ketika kita mempersuasi kepada kepala sekolah, ya sebenarnya kita kan menjual ide. Nah, kita sales juga, Cer. Berarti, Cer. Diajarin ya. Iya, kan ngundang Cer tiba-tiba connect akhirnya tuh. Wah, gue jadi sales juga dong. Iya, betul, betul, betul. Kan memberi solusi kepada para itu toh, apa namanya, orang-orang untuk dikonseling secara bagus. Wah, 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 wah. Berarti sales itu umum ya, Kak ya. Kalau untuk dipahami benar-benar arti maknanya itu sendiri ya, Kak. Ya. Wih, keren, keren. Tuh, boleh Kak nanti di kontak-kontak ke Ceriatinya juga, berarti ya. Iya, nanti share kontak juga ya, Kak ya. Dengan senang hati. Kak JM, lanjut tadi apa komisinya? Kenapa komisi sales? Komisi itu adalah komunitas profesi sales Indonesia, didirikan oleh Bapak Deddy Budiman di bulan 11, tanggal 11 tahun 2011. Nah, ada banyak komunitas sales, tapi yang tertua dan lebih konsen di pendidikan adalah komisi. Nah, kami sudah dari 3-4 tahun yang lalu kami sudah berpikir bahwa kami akan mengedukasi ke teman-teman SMK anak supaya mereka siap. Dan 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu saya pernah dititipin ini SMK 4, SMK 5, 6 SMK. Ya, saya mentoring 2 kuliah, yang 4 bekerja. Dan 4-nya ini ketika bekerja mereka menjadi bintang. Kenapa bintang ya? Mereka berprestasi. Nah ternyata ya, ternyata mengajarin anak-anak SMK itu lebih cepat, lebih mudah, mereka lebih haus pengetahuan. Emangnya apa sih Kak peluangnya Kak kalau untuk anak SMK itu sendiri di masa digital begini Kak? Satu ya, itu kadang-kadang dari teman-teman yang saya mentoring itu ya, mereka ngomong itu sampai saya nggak ngerti loh, saking sudah di depan jauh. Dan ketika yang 2 tahun itu saya mentoring untuk menjadi sales, dia jago di salah satu menjadi top sales di kendaraan bermotor, saya nggak bisa sebutin mereknya ya. Targetnya 15 dalam waktu setengah bulan dia sudah dapat 12. Ketika mereka tadi ketemu, dia sudah bilang, waduh Pak, saya itu sekarang sudah berpikir bagaimana untuk menjadi seorang developer. Saya bilang, kamu sudah pikir? Iya, saya mau cari ini. Wah, anak SMK, anak milenial memang keren. Wih. Disimpan Kak Arif, nanti pokok saya simpen pasti. Dari tadi bahasanya KJM bener-bener perlu dicatat. Pokoknya kalau yang nggak sempat nyatet itu ya, tolong ditonton ulang IGTV-nya nanti. Itu bener-bener otentik banget. Nggak ada di seminar manapun dah pokoknya dah. Siapa dulu hostnya? Waduh. Bener-bener siapa dulu hostnya. Keren emang bener. KJM ya. Kak, aduh aku takut mengganggu waktunya kakak. Kalau bisa sampai 3 jam ini kita ngobrol. Jangan, gak enak. Nanti waktunya KJM malah terganggu dengan keluarga, sudah cukup malam juga ya. Kak, boleh dong kira-kira pesan dan kesan untuk para milenial, mungkin para teman-teman, biar tidak dianggap receh gitu kan. Tips dan trik untuk lebih gila menjadi sales. 1, selalu upgrade dan update ilmu.
Karena dengan kita melakukan update dan upgrade ilmu, peluang menjadi lebih besar. Yang kedua, bantu apapun posisi kita, bantu atasan kita. Jangan hitung-hitungan. Ketika kita membantu atasan untuk naik, kita juga akan naik. Ketika kita menjadi pemimpin, bantu anak buah untuk naik, maka kita akan naik juga. Itu saja. Untuk cara gila untuk menjadi sales receh. Terima kasih. Keren banget. 2 jempol nggak cukup. Keren, keren, keren. Kesimpulannya, teman-teman, apapun bidang pekerjaannya kita, semua yang ada peranan kita di kehidupan ini sendiri gitu kan, apapun itu, mau guru, mau jadi konselor seperti saya, atau mungkin jadi pengusaha, atau mungkin apapun pokoknya bidang pekerjaannya, kita semua sebenarnya sales karena kita melayani orang lain, karena kita ingin melihat orang lain tuh bahagia, puas ya Kak ya. Dan kita melakukannya dengan hati, kata Kak JM. Keren. Pokoknya jangan takut dibilang receh, karena receh itu ada singkatannya, nanti ditonton lagi IGTV-nya. Oke teman-teman, thank you Kak JM waktunya. Ilmunya keren banget, otentik banget, beneran deh. Aduh, bersyukur banget. Cariati, thank you banget waktunya Thank you juga. ya Kak JM. Nanti kita chat ya Kak JM ya. Oke deh, thank you semua teman-teman. Salam. Sukses semua. Bye.